Sebelumnya, perlu kalian ketahui bahwa AdSense for Content adalah salah satu dari jenis program Google AdSense yang memperbolehkan pihak ketiga untuk dapat menghasilkan uang melalui AdSense setelah melewati beberapa kriteria yang disediakan oleh Google agar dapat bergabung ke dalam program tersebut. Adapun salah satu dari kriteria tersebut yaitu kalian harus mempunyai website atau aplikasi. Video kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat website atau blog AdSense baru dengan platform WordPress secara gratis tanpa perlu mengikuti berbagai macam tutorial, ebook, panduan, atau jasa lainnya. Kalian hanya perlu menerapkan semua langkah yang kami jelaskan dalam video cara membuat website blog AdSense baru yang SEO friendly tanpa coding. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan belnya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, jadi plugin apa yang harus diinstal? Oke, karena di sini kita menggunakan platform WordPress, maka untuk membuat website yang SEO friendly, ada beberapa plugin standar yang perlu kalian install. Ada 11 plugin yang harus kalian install dalam video kali ini, di mana kami juga akan menjelaskan tentang detailnya masing-masing. Jadi, simak terus videonya. Oke, langsung saja, let's get started. Jadi, untuk membuatnya tanpa coding, yaitu kita melalui cPanel ya. Oke, di sini adalah salah satu cPanel yang disediakan oleh penyedia layanan hosting. Di sini pada tampilan awalnya kita pilih bagian Softaculous Apps Installer ya. Oke, di sini kita pilih WordPress. Kita buka di tab baru saja ya. Ya, ini adalah tampilan awal Softaculous Apps Installer ya. Oke, dengan ini kita lebih mudah untuk memanage instalan WordPress kita. Oke, kita pilih saja Install Now untuk mulai menginstalnya. Oke, di sini kita pilih untuk versinya yang terbaru ya. Oke, untuk URL-nya kita menggunakan HTTPS ya, HTTPS. Oke, kemudian untuk nama websitenya kita beri nama dengan blog AdSense ya. Kemudian untuk site description-nya kita beri tips dan trik AdSense. Ini sebagai contoh saja ya. Kalian dapat menyesuaikannya dengan apa yang ingin kalian buat. Oke, pada bagian ini untuk akunnya kita beri nama admin dan kita isikan passwordnya. Kemudian untuk emailnya juga ya. Kemudian untuk language-nya kita pilih Indonesia karena website ini ditujukan untuk lokal Indonesia ya. Ini adalah setting untuk database-nya. Oke, kita ganti prefix-nya juga ya untuk menambah keamanan website kita. Iya, di sini pastikan sudah seperti ini. Sisanya biarkan saja seperti ini. Kemudian untuk temanya kita tidak perlu memilihnya terlebih dahulu ya. Nanti kita cukup menggunakan tema default dari bawaan WordPress saja. Untuk email instalasinya kita tidak perlu juga. Oke, langsung saja kita klik tombol install. Dalam video kali ini kami sudah menyediakan satu domain ya dengan ekstensi .website untuk menjelaskan video kali ini. Ya, ini adalah tampilan setelah kita berhasil menginstalnya. Di sini kita dapat melihat domain utama kita dan untuk URL administratif ya. Oke, kita coba lihat untuk URL utamanya terlebih dahulu.
Iya, ini adalah URL utama website kita ya. Oke. Jadi di sini nama websitenya serta deskripsinya sudah ditampilkan sesuai apa yang kita input sebelumnya. Oke, kita langsung saja masuk ke halaman administratifnya, yaitu dengan mengetikkan menambahkan wp strip adminnya pada URL-nya, pada linknya di atas ya. Oke, kita masuk dengan akun kita yang sudah kita buat sebelumnya melalui Softac Colors Apps Installer ya. Oke, kita masuk di sini. Ya, oke, kita sekarang sudah masuk ke dalam halaman administratif website WordPress kita ya. Oke, ini adalah tampilan awalnya. Ya, hati-hati. Ini adalah langkah yang pertama-tama harus kita lakukan. Di mana ini merupakan salah satu trik utama saya ketika membuat project WordPress baru ya, yaitu dengan mencentang website kita agar dia menghalangi mesin pencari untuk mengindeksnya. Karena pada saat kita buat, dia belum kita setting sebagaimana harusnya terkait optimasi SEO-nya ya. Oke, kemudian kita juga akan menghapus semua halaman default yang telah disediakan ketika kita menginstall WordPress-nya ya. Kita hapus saja untuk semua halamannya. Oke, kita klik di sini untuk tindakan massal ya. Kita terapkan agar daftar yang telah kita centang terhapus. Oke, ini sudah terhapus ya. Kemudian untuk postingannya juga ya. Di sini kita hapus juga ya ini. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, ini adalah postingan default yang disediakan WordPress ya ketika kita pertama kali menginstalnya. Iya. Jika sudah, kemudian kita hapus juga untuk trash atau sampahnya ya. Kita hapus secara permanen. Ini kita lakukan untuk benar-benar membuat WordPress yang telah kita install fresh ya. Fresh dengan artian yaitu hanya link atau URL utama saja yang dapat untuk diakses ya. Oke, kita untuk lamannya juga kita hapus secara permanen semuanya ya. Kita centang semuanya, kemudian pilih hapus secara permanen, kemudian kita terapkan untuk menghapus semua halaman yang telah kita hapus sebelumnya ya. Dia akan tampil pada tab trash atau sampah ya. Oke, di sini kita sudah menghapusnya. Oke, sekarang hanya URL utama yang tersedia ya. Oke, kita close saja semua tab yang telah kita buka sebelumnya karena kita hanya perlu berfokus pada halaman administratifnya saja ya. Oke, kemudian kita buka menu plugin. Kita lihat plugin yang terinstall ya. Iya, ini adalah plugin default yang juga terinstall setelah kita menginstall WordPress ya. Sama seperti sebelumnya, kita akan menghapusnya semua di sini. Oke, kita centang semuanya, kemudian kita pilih hapus dan terapkan. Oke, sekarang untuk pluginnya juga kosong ya. Oke. Untuk Akismet nanti kita bisa menggantinya dengan plugin seperti Jetpack ya. Untuk plugin Hello Dolly kita juga tidak memerlukannya. Pastikan kalian sudah melakukan langkah-langkah sebelumnya ya. Oke, jika sudah, kita mulai untuk menambahkan plugin baru dengan mengklik tambah baru pada halaman plugin. Oke,
kita akan install plugin pertama kita di sini. Oke, pada menu pencariannya kita ketikkan add inserter ya. Ini adalah plugin yang ingin pertama kita install ya untuk website atau blog kita. Ini tujuannya yaitu kita untuk dapat dengan mudah memasukkan kode ya pada bagian manapun di halaman website kita ya. Oke, kita klik di sini pasang sekarang. Ya, kita klik. Oke. Maka proses install atau memasang sedang berjalan. Oke, kita tunggu sebentar ya. Ya, sekarang sudah terinstall ya. Oke, kita langsung saja klik aktifkan untuk mengaktifkan plugin pertama kita. Ya, di sini cukup kita aktifkan saja ya. Untuk settingnya nanti bisa kita sesuaikan ya. Ya. Kemudian kita tambahkan plugin yang kedua. Oke, pada kolom pencariannya kita ketikkan plugin auto image attribute ya. Oke, kenapa kami merekomendasikan plugin ini? Karena plugin ini adalah plugin yang akan mempermudah kita dalam menulis konten. Terutama pada saat kita memasukkan gambar, maka atribut yang harus diisi untuk gambar yang telah diupload tersebut akan secara otomatis terinput berdasarkan nama dari file yang kita upload tersebut. Jika kita setting di sini untuk centangnya biarkan saja seperti ini ya. Ke bagian ini juga. Kemudian untuk basic SEO settingnya pastikan telah dicentang ya. Oke, pastikan sudah seperti ini. Kemudian klik save settings ya. Oke, untuk plugin kedua sudah terinstall ya. Kemudian kita tambah lagi untuk plugin yang ketiga. Oke, kita klik menu plugin dan sub menu tambah plugin baru ya. Oke, kemudian untuk plugin yang ketiga yaitu kita akan menginstal plugin untuk kontak ya. Sini kami menggunakan plugin Contact Form 7 ya. Karena ini adalah versi gratis yang terbilang cukup lengkap untuk fiturnya ya. Oke, jadi kami menggunakan ini. Dalam video kali ini kalian dapat menggunakan plugin lainnya seperti WP Forms ya atau lain sebagainya. Untuk sekarang kita tidak perlu mengaturnya terlebih dahulu ya. Kalian dapat mengaturnya setelah membuat halaman untuk kontak ya. Untuk kontak website kalian. Langsung saja kita menuju plugin yang keempat untuk ditambahkan. Oke, di sini plugin yang keempat adalah plugin untuk daftar isi ya. Untuk pluginnya kami menggunakan Easy Table of Contents. Kalian dapat menggunakan yang lainnya juga. Ini merupakan salah satu plugin yang penting terkait optimasi SEO ya. Langsung saja kita aktifkan setelah menginstalnya. Kemudian kita setting saja ya.
Dengan plugin ini kita dapat membuat link jam pada Google ya. Ketika dia ditampilkan pada hasil pencarian. Oke, untuk settingsnya kita atur seperti ini. Untuk support kita biarkan pada halaman saja. Kemudian untuk postingan kita pilih auto insertnya ya. Kita centang. Oke, untuk posisinya kita letakkan default saja. Ini adalah kita set 2 ya, untuk dia akan ditampilkan ketika ada 2 dari judul ya. Oke, untuk labelnya kita beri daftar isi. Kemudian ini kita centang ya untuk initial view-nya. Lalu untuk counternya kita pilih none saja. Karena kita agar dia lebih fleksibel ya. Jadi misalnya kalian ingin angka pada daftar isinya, maka kalian hanya perlu menuliskan angka, misalnya subbab 1, B, subbab 2, C, dan subbab 3 ya. Oke. Pastikan sudah seperti ini untuk settings dan pilihannya. Oke, langsung saja kita tambahkan untuk plugin yang selanjutnya. Di sini kami menggunakan plugin GDPR ya. Oke. Kita coba lihat hasil pencariannya. Tidak ada ya. Oke, kita coba cari dulu dengan cookie consent seperti ini. Ya, untuk plugin GDPR-nya kami menggunakan plugin ini ya. Pastikan tampilannya sudah seperti ini. Ini juga adalah merupakan versi gratis yang memiliki fitur yang terbilang sudah cukup lengkap ya. Oke, langsung saja setelah kita install, kita aktifkan. Oke, kita settings untuk pluginnya. Oke, ini adalah tampilan awal dari halaman pengaturannya ya. Oke, untuk bagian ini kita pilih sticky saja ya. Kemudian untuk on hide-nya kita pilih disappear saja ya. Untuk mengurangi loading dari halaman website kita ya. Karena jika animate, otomatis dia bisa menggunakan JavaScript ya. Oke. Pastikan sudah seperti ini. Untuk setting yang optimalnya. Kemudian untuk pada show again tab-nya ya. Ini kita biarkan untuk tampil di kiri. Untuk itu kita pilih no. Untuk teks baca selengkapnya kita ubah. Oke. Untuk ini kita klik yes. Seperti ini ya. Dan pada bagian ini kita klik, kita yeskan juga ya. Oke, kita update settings atau pengaturan kita. Kemudian untuk tab customize cookie bar-nya, ini kita sesuaikan dengan apa yang ingin kita tampilkan. Oke, di sini kita cukup menggantinya dengan bahasa Indonesia ya, karena di sini kita membuat website bahasa Indonesia. Kalian dapat menyesuaikannya dengan bahasa yang ingin kalian gunakan, yang tentunya juga harus sesuai dengan
bahasa yang digunakan pada website kalian. Oke, kita gunakan Google Translate saja untuk menerjemahkannya agar lebih cepat ya. Oke, kita paste. Iya, kita copy ya. Oke, kita paste di sini. Oke, sudah cukup ya. Oke, kita ganti. Kemudian jika sudah, kita update settingsnya. Kemudian untuk tab selanjutnya kita ubah teksnya dengan terima. Untuk warnanya kita sesuaikan dengan warna tema yang ingin kita gunakan ya. Sebagai contoh, misalnya kalian ingin membuat website bertema Indonesia, mungkin kalian bisa membuatnya dengan warna yang dominan, yaitu warna merah ya. Oke, untuk bagian ini kita pilih tolak ya, seperti ini. Kita simpan pengaturannya. Kemudian kita ganti juga ini dengan preferensi cookie ya. Oke, ini kita sesuaikan dengan warnanya. Untuk contoh dalam video kali ini kami menggunakan warna biru saja ya sebagai warna utamanya. Kemudian read untuk more linknya kita ganti dengan baca selengkapnya. Oke, kita tampilkan sebagai button di sini. Kemudian untuk URL atau page-nya kita pilih URL saja ya sementara, karena kita masih belum memiliki halaman pada website kita ya. Oke, di sini kita hanya fokus untuk membuat website baru dengan pluginnya agar SEO friendly ya. Oke, cukup seperti ini untuk settings ya. Oke, kita update untuk pengaturannya. Kemudian untuk bagian tab advanced, di sini kita biarkan seperti ini. Di sini juga tidak perlu kita rubah lagi ya. Oke, untuk sementara kita sudah settings ya. Oke, langsung saja kita install dan tambahkan plugin berikutnya. Plugin berikutnya dalam video kali ini yaitu adalah plugin untuk gambar ya, untuk memberi watermark pada gambar. Di sini kami menggunakan plugin image watermark. Ini tujuannya yaitu untuk memberi tanda pada gambar yang kita upload dengan brand kita ya. Ini tujuannya untuk agar gambar yang telah kita upload tersebut artinya adalah gambar dari website kita. Oke, kita cari dengan mengetikkan image watermark pada pencarian di halaman tambah pluginnya. Ya, kami menggunakan plugin yang ini ya. Oke, kita pasang sekarang saja. Ya, kita langsung aktifkan saja ya, karena kita akan men-settingsnya langsung setelah diaktifkan. Oke, tunggu sebentar, dia masih loading. Oke, kita langsung saja pilih settings di sini. Kita klik settings ya.
Oke, tunggu sebentar. Ya, ini adalah tampilan dari halaman pengaturan untuk plugin image watermark ya. Untuk PHP library-nya kita cukup membiarkannya dengan pilihan seperti itu ya. Oke, kemudian untuk automatic watermarking-nya kita centang. Bagian manualnya juga kita centang ya. Oke, dicentang seperti ini. Oke, untuk post-nya kita centang. Untuk bagian front end watermarking-nya kita biarkan kosong ya. Untuk di activation-nya kita biarkan kosong. Oke, kita centang saja ya untuk front end watermarking-nya. Untuk pengaturan yang optimal. Kemudian untuk letaknya kita letakkan pada bawah bagian kanan. Lalu sisanya kita biarkan seperti ini. Oke. Oke, kita pilih gambar untuk menjadi watermark dari setiap gambar yang kita upload ya. Oke, di sini kami sudah menyediakan salah satu gambar sebagai contoh dalam video kali ini. Oke, kita gunakan gambar ini ya. Oke, ini adalah gambar utama untuk website dalam contoh kali ini. Oke. Ya, kita klik saja ya. Dapat kalian lihat juga di sana. Di sana atribut untuk gambarnya setelah ditambahkan secara otomatis dengan plugin yang kita install sebelumnya, yaitu Auto Image Attributes ya. Oke, pastikan kalian telah menyamakan settingsnya seperti ini. Kemudian kita save saja ya untuk pengaturannya. Oke. Oke, di sini masih ada pemberitahuannya bahwa watermark tidak bisa diterapkan. Oh ya, kita belum mencentang pada bagian enable watermark for ya. Oke, kita pilih. Biasanya untuk pilihannya dia menyesuaikan dari tema yang kita gunakannya. Oke, di sini kita centang saja bagian yang kita perlu. Oke, tunggu sebentar. Ya, sebelumnya perlu kalian garis bawahi bahwa untuk pilihannya di sini pada bagian enable watermark for, dia itu tergantung pada template atau tema yang digunakan dalam website kita ya. Dalam contoh ini kita gunakan sebagai standar saja ya, yaitu pada full, large, medium, dan sisanya seperti ini. Untuk pengaturan standarnya ya. Oke, pastikan lagi kalian sudah memilih pengaturannya seperti ini ya. Kemudian klik simpan. Oke, ini adalah untuk pengaturan atau settings plugin image watermark. Oke, kita akan lanjut. Kita masuk ke halaman plugin yang terpasang terlebih dahulu. Oke, kita lanjut saja ya untuk menginstal plugin yang berikutnya. Oke, ini adalah keenam plugin yang telah kita install sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu kita tambah baru saja ya. Kita klik tombol tambah baru untuk menambahkan plugin
plugin selanjutnya yaitu adalah plugin inline related post. Kita coba ketikkan seperti ini terlebih dahulu. Oke. Ya, ini adalah hasil dari pencariannya. Dapat kalian lihat di sini. Banyak versinya juga ya. Dalam video kali ini kami akan menggunakan plugin ini. Pastikan gambarnya seperti ini. Kemudian kita pasang saja, kita install ya. Oke. Proses install berjalan. Jika sudah selesai, kita aktifkan saja. Kita klik aktifkan ya. Maka dia akan secara otomatis menampilkan halaman baru. Ini adalah tampilan awal setelah kita mengklik dan mengaktifkan plugin inline related posts ya. Oke. Di sini kita lanjutkan dengan versi gratis saja. Karena untuk versi gratisnya saja dia sudah terbilang mencukupi ya. Ini juga merupakan plugin yang seringkali diinstal ya pada tiap website WordPress. Oke, untuk memulai settingsnya kita klik centang aktifkan. Kemudian di sini kita ganti tulisannya dengan baca juga. Kalian dapat menyesuaikannya sesuai preferensi kalian ya. Misalnya seperti lihat juga atau baca juga dan lain sebagainya ya. Di sini kami menggunakan kata baca juga. Untuk stylenya kita sesuaikan saja dengan template atau tema WordPress kita ya. Oke, di sini kita biarkan seperti ini saja. Kemudian selanjutnya kita pastikan sudah seperti ini ya. Oke. Kita save saja untuk menyimpan perubahannya. Oke. Iya. Oke, kiranya sudah cukup ya untuk pengaturan pada plugin inline ini ya. Oke, kita lanjutkan saja untuk menginstal plugin selanjutnya. Kita klik menu plugin. Kita lihat plugin yang terpasang. Oke, tinggal sekitar 3 plugin lagi ya untuk menginstal semua plugin dalam video kali ini, yaitu ada 11 plugin standar yang harus diinstal untuk membuat website dengan platform WordPress yang SEO friendly ya. Oke. Plugin selanjutnya yaitu adalah Jetpack. Nah, karena ini plugin yang terbilang cukup populer, maka dia tampil pada halaman pertama ketika ingin menambahkan pluginnya. Oke, kita install dan aktifkan saja langsung. Banyak yang menyarankan bahwa Jetpack bukanlah plugin yang cocok untuk website yang baru ya, karena dia terbilang dapat memperlambat website kita. Namun kami di sini menggunakannya karena ada beberapa modul atau pengaturan yang dapat kita nonaktifkan untuk dapat membuatnya lebih cepat. Oke, di sini kami sudah login
dengan akun Jetpack ya. Ketika kita menginstalnya, ini adalah halaman untuk login agar kita dapat mulai menggunakan plugin Jetpack. Oke. Kita kembali ke plugin. Terpasangnya. Kita coba refresh halamannya terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang menu Jetpack sudah ditambahkan ya, karena kita telah menginstalnya sebelumnya. Oke, kita klik saja menu tersebut. Ya, ini adalah tampilan awal halaman login Jetpack. Oke. Kita login kembali ya. Untuk memulai settingsnya, pada bagian ini kita klik siapkan Jetpack ya. Nanti setelah ini baru kita nonaktifkan untuk plugin yang dapat membuat Jetpack menjadi lambat ya. Tujuan dari penggunaan plugin Jetpack ini yaitu kita membutuhkan CDN ya, atau Content Delivery Network, yang disediakan oleh Jetpack, di mana itu dapat kita dapatkan secara gratis dengan menggunakan Jetpack. Oke, kita login di sini. Kalian dapat loginnya dengan akun Google kalian ya. Agar lebih cepat. Oke, di sini saya akan login dengan akun Jetpack saya. Oke, tunggu sebentar. Selain daripada itu, Jetpack juga menyediakan filter dan fitur komentar ya, dimana itu juga akan mencegah spam yang masuk ke komentar yang terdapat pada website kita ya. Jadi sebenarnya menggunakan Jetpack itu bukanlah sesuatu yang tidak baik ya. Itu hanya pendapat dari beberapa orang ya. Namun pada dasarnya untuk menggunakannya yaitu kita harus menyesuaikannya dengan preferensi kita ya. Oke. Tunggu sebentar. Dia masih loading ya. Oke. Setelah kita login, maka dia akan tampil seperti ini ya. Di sini ada pilihan paket apa yang ingin kita gunakan. Kita scroll saja ke bagian paling bawah, yaitu dengan mengklik tombol mulai gratis. Untuk menggunakan fitur Jetpack yang free version ya. Oke, ini adalah tampilan dashboard dari plugin Jetpack. Sebelum kita menonaktifkan modul yang tidak terpakai dalam plugin Jetpack, kita masuk ke menu pengaturan terlebih dahulu. Oke, ini adalah untuk pengaturan keamanannya. Ya. Untuk bagian ini kita biarkan seperti ini saja. Oke, kemudian perlindungan terhadap serangan paksa atau brute force kita biarkan aktif saja.
Oke, untuk sisanya biarkan seperti itu. Kemudian kita buka tab performa ya. Oke, kita aktifkan saja ya untuk akselerator situs ya. Ini adalah salah satu tujuan utama kita menggunakan plugin ini, di mana dia akan memberikan CDN otomatis dari Jetpack ya. Oke, untuk menu tulisan kita biarkan bagian itu seperti ini. Oke, pada bagian ini kita biarkan saja ya, karena kita akan menonaktifkan modulnya. Setelah itu, oke, kita lanjutkan ke tab menu berbagi ya. Ini adalah menu share ya, untuk menambahkan tombol sosial media pada postingan kita ya. Oke, kita centang saja, kita nyalakan saja centangnya keduanya seperti itu. Oke, untuk diskusi, ini adalah fitur komentar yang disediakan oleh Jetpack ya. Selain ini juga dapat mencegah spam. Kita juga dapat menambahkan fitur agar orang yang berkomentar dapat berlangganan pada email atau surel ya. Oke, yang terakhir yaitu untuk tab menu trafficnya ya. Kita biarkan saja seperti itu. Kita scroll ke bawah. Kemudian untuk site verification kita biarkan kosong saja ya, karena kita tidak memerlukan settings Jetpack untuk SEO atau Search Engine Optimization. Oke, lanjut. Kita lanjutkan dengan mengklik pada bagian bawah, yaitu modul ya. Di sini kita dapat melihat modul apa saja yang aktif dalam plugin Jetpack ya. Sini dapat kita lihat daftarnya. Kalian dapat mengaktifkan modul yang ingin kalian gunakan. Namun untuk optimasi agar optimal, kami sarankan untuk menyamakannya dengan settings atau pengaturan kami dalam video kali ini ya. Oke. Yang ini kita centang saja ya. Untuk di nonaktifkan secara massal ya, kita centang plugin yang ingin kita nonaktifkan. Oke, untuk ini juga kita centang. Untuk tile gallery kita juga tidak memerlukannya ya. Oke, pastikan sudah tercentang semuanya. Kemudian kita nonaktifkan. Langkah ini dapat meningkatkan kecepatan yang dibilang lambat ya dari Jetpack. Padahal itu sebenarnya hanya fitur dari Jetpack yang terbilang berlebihan ya. Maka kita dapat memilahnya dan bagian mana saja yang ingin kita aktifkan modulnya ya. Kita sesuaikan seperti ini agar optimal ya untuk speed atau kecepatan websitenya. Oke. Kiranya cukup seperti itu ya untuk pengaturan plugin Jetpack. Oke, kita lanjut saja untuk menginstal plugin berikutnya. Oke. Pastikan sudah seperti ini ya daftarnya. Ya, kita
klik tombol tambah baru saja untuk menambahkan plugin yang selanjutnya, yaitu adalah plugin Catch ya. Di sini kami menggunakan plugin Lightspeed Catch. Ya, kenapa kami menggunakan plugin ini dalam video kali ini? Karena ini adalah plugin yang gratis ya pastinya, dengan fitur yang cukup bagus ya. Kalian dapat menggunakan plugin lainnya seperti WP Rocket atau WP Super Catch ya, dan lain sebagainya. Namun dalam video kali ini kami lebih merekomendasikan untuk menggunakan ini saja karena dia terbilang cukup bagus ya, serta dengan fitur yang lengkap juga. Nah, di sini setelah kita install, jangan kita aktifkan terlebih dahulu untuk plugin Catch-nya karena kita masih melakukan perubahan terhadap website kita ya. Jadi kita biarkan saja dia tidak aktif untuk saat ini. Oke, kita lanjutkan dengan menambahkan plugin yang selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu adalah plugin OneSignal ya. Oke, ini adalah plugin untuk web push notification ya. Kita install saja, kita pasang sekarang. Tujuan untuk menginstal plugin ini yaitu adalah agar setiap visitor atau pengunjung website kita yang berkunjung ke situs kita, dia akan diberikan konfirmasi untuk berlangganan ya. Berlangganan di sini maksudnya bukan melalui email, namun langsung melalui browser. Jadi setiap kali kita mengupdate atau menerbitkan postingan baru, pengguna tersebut akan mendapatkan notifikasi ya. Oke, di sini adalah tampilan awal dari plugin ini. Oke, di sini adalah perintah yang harus dilakukan untuk dapat menjalankan pluginnya ya. Yaitu kita diminta untuk membuat akun terlebih dahulu untuk mendapatkan APK dan key pendukung lainnya ya, agar kita dapat menjalankannya. Oke, kita mulai di sini. Ini adalah situs website dari OneSignal. Kita klik tombol Start for Free. Selain dari plugin OneSignal ini, banyak juga plugin yang lainnya seperti Subscriber dan lain sebagainya ya. Untuk Subscriber itu adalah plugin dari Neil Patel ya. Oke, di sini kalian dapat mendaftarnya secara manual seperti ini dengan memasukkan akun, password, dan nama perusahaan atau organisasi. Jika sudah, kalian buat saja dan klik tombol Create Account. Karena di sini kami menggunakan email Google, jadi cukup kita klik tombol masuk dengan akun Google saja ya. Pilih akun yang ingin kalian gunakan untuk mendaftar di situs website OneSignal ya. Oke. Tunggu sebentar, dia masih loading ya. Oke.
perlu kalian ketahui juga bahwa plugin ini juga diinstal oleh situs web yang besar seperti website berita ya. Biasanya juga menggunakan plugin ini. Oke, ini adalah tampilannya. Kita diminta untuk memberikan nama aplikasi atau nama website kita ya. Untuk namanya saja kita isi sembarang saja di sini. Kita tuliskan seperti ini, RM website, kemudian pilih dan klik web push. Kemudian klik tombol next. Maka dia langsung diproses ya. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, maka tampilan selanjutnya adalah seperti ini. Jika website kalian bukan berasal dari platform WordPress, maka kalian dapat memilih typical site ya. Karena di sini kita menggunakan platform WordPress, jadi kita milih yang di tengah ya. Kemudian kita klik dan pilih icon WordPress. Kita beri nama aplikasi kita di sini. Situs website kita ya. Di sini adalah URL atau domain utama kita. Ini adalah domain yang sudah saya sediakan untuk menjelaskan video kali ini ya. Kemudian gambarnya kita upload ya, agar dia menjadi default jika dia tidak dapat melewatnya di halaman atau server kita ya. Oke, di sini kita gunakan saja gambar utama kita. Ya, kita upload dan kita pilih. Oke, pastikan sudah seperti ini untuk pengaturannya ya. Jika sudah, kita klik save saja ya untuk menyimpannya. Nah, maka kita akan mendapatkan app ID dan API key ya. Oke, kita copy ini masing-masingnya. Kita klik di sini untuk di copy. Ya, sudah tercopy ke clipboard kita ya. Kemudian pada settings di halaman administratif website kita pastekan ya. Kemudian untuk API key-nya juga di sini kita paste pada halaman di sini. Kita hilangkan bintangnya. Oke. Untuk bagian Safari Web ID kita biarkan kosong saja. Pastikan sudah sama ya. Oke, jika sudah, pastikan sama. Seperti ini. Ya, untuk ini kita centang seperti ini. Kemudian sisanya cukup seperti itu ya. Oke, jika sudah kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Di sini kita ganti untuk judul notifikasinya. Kalian dapat menyesuaikannya dengan preferensi website yang ingin kalian buat ya. Di sini kami tuliskan seperti itu. Ada update terbaru, silakan cek seperti itu. Kemudian untuk subscription bell-nya kita nonaktifkan saja ya. Ya, di sini kita isi seperti ini. Klik lanjutkan untuk mendapatkan notifikasi ya. Kemudian untuk tombolnya kita beri dengan nilai terima. Dan untuk cancel buttonnya kita beri nilai batal. Oke. Selanjutnya sesuaikan saja seperti ini. Kalian dapat menggantinya ya, sesuai dengan yang ingin kalian gunakan. Oke, untuk site name HTTP only-nya kita
berikan dengan URL utama kita ya. Oke. Untuk judulnya juga kita samakan saja dengan judul website kita, yaitu adalah blog AdSense. Oke, ini kita samakan saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada mobile ya, kita beri judul dengan blog AdSense juga. Di sini oke, pastikan sudah seperti yang di atas ya. Kemudian untuk di sini kita beri judulnya dengan URL atau domain utama kita ya. Tidak apa. Untuk pesannya yaitu terima kasih atas kunjungan Anda. Ini untuk konfirmasi user yang telah mengklik tombol terima di atas tadi ya. Oke, untuk sisanya biarkan saja seperti itu. Jika sudah, klik tombol save untuk menyimpan pengaturannya. Ya, sudah tersimpan ya. Untuk pengaturan plugin One Signal kita. Oke, sekali lagi harap perhatikan settingsnya seperti ini ya. Ini sudah kami buat agar optimal, yang artinya tidak akan terlalu mempengaruhi performa dari website kalian ya. Oke, jika sudah, kita langsung saja kembali ke halaman plugin yang terpasang untuk menginstal plugin yang terakhir, yaitu adalah plugin SEO, plugin iOS ya. Kita cek dulu. Ya, di sini kita belum menginstalnya. Oke, kita langsung saja kita klik tombol baru ya, kita untuk menambahkan plugin baru di sini. Untuk tab ini kita close saja karena kita sudah on settingsnya. Oke, kita ketikkan saja iOS pada kolom pencarian di halaman tambah plugin baru ya. Ya, ini adalah plugin iOS SEO-nya. Oke. Pastikan tampilannya seperti ini ya. Untuk plugin SEO sendiri juga banyak ya tersedia jenisnya, seperti Rank Math dan lain sebagainya. Namun di sini kami lebih menyarankan untuk menggunakan iOS SEO saja, karena ini terbilang lebih komplit atau lengkap ya, karena kita di sini juga dapat menyesuaikan segala macam pengaturan search engine optimization ya. Oke, setelah kita install dan aktifkan, maka kita langsung saja masuk ke halaman pengaturannya. Ini adalah tampilan awal dashboard dari iOS SEO ya. Oke, ini adalah dashboardnya. Oke, kita langsung saja klik menu fitur. Ini adalah fitur yang ingin kita gunakan di website kita ya. Kalian dapat memilahnya di sini untuk dinonaktifkan. Untuk
analisis keterbacaan kita nonaktifkan saja karena tidak terlalu perlu ya, dan sisanya kita biarkan. Oke, untuk penghitung teks kita juga nonaktifkan. Untuk sisanya kita biarkan saja aktif ya. Jika sudah selesai, simpan perubahan kalian untuk menerapkan perubahannya. Oke. Oke, kita lanjutkan untuk verifikasi website kita ya. Pada bagian Webmaster Tools. Oke, di sini kita akan verifikasi website kita ke Google terlebih dahulu. Oke. Dia akan secara otomatis setelah kita mengklik link di halaman plugin Yoast. Ya. Kita klik HTML tag, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita kopikan kode yang tampil tersebut ke halaman dari Yoast SEO di website kita ya. Kita cukup ambil bagian kontennya saja. Oke, kita langsung saja kembali ke halaman Webmaster Tools Verification untuk kita tempelkan kode HTML tag-nya ya. Simpan perubahan kalian sebelumnya. Kemudian kita langsung saja verifikasi ya. Ini tadi sudah kita tambahkan pada pengaturan di plugin kita ya. Dan kita klik verify untuk memverifikasinya. Oke, tunggu sebentar. Ya, sekarang situs kita sudah diverifikasi oleh Google. Kita dapat membuka search konsolnya atau tool untuk website lainnya ya. Lakukan hal yang sama untuk search engine Bing, Yandex juga ya. Untuk Baidu sepertinya kita tidak memerlukannya karena search engine Baidu itu adalah bahasa lokalnya, yaitu dia menggunakan bahasa Cina ya. Jadi mereka tidak menggunakan bahasa dasarnya dengan bahasa Inggris ya. Oke, kita lanjutkan dengan pengaturan tampilan pencarian. Di sini kalian dapat mengganti pemisah judulnya. Untuk judul SEO-nya, kalian dapat menggantinya dan menyamakannya seperti ini. Di sini kalian dapat memilih orang atau organisasi. Ya. Di sini kita pilih organisasi saja. Kemudian kita upload logo utama website kita. Pastikan untuk judulnya seperti itu ya. Oke, untuk keterangannya kita beri ini adalah keterangan website saya. Oke, jika sudah, klik simpan. Ya. Pastikan ya sudah seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk mengubah setting selanjutnya, yaitu adalah post ya. Kita pastikan seperti ini. Untuk tanggalnya kita sembunyikan. Kemudian bagian ini kita biarkan tampil saja. Kemudian untuk judul SEO-nya kita pilih dengan pola seperti ini. Nah, ini adalah salah satu bagian pentingnya, yaitu pada meta description-nya kalian harus menambahkan excerpt seperti ini ya. Caranya dengan insert snippet variable ya. Pastikan polanya yaitu adalah title, separator, dan site title seperti itu ya. Untuk optimasi SEO yang maksimal. Oke,
ini semua berkaitan dengan on page SEO ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk bagian berikutnya, yaitu pada bagian media ya. Oke, dia masih loading, tunggu sebentar. Oke, kita lanjutkan pada bagian selanjutnya. Sekali lagi, pastikan seperti itu ya. Oke, pada bagian medianya kita biarkan saja seperti ini. Untuk URL media dan lampirannya kita biarkan yes saja ya. Kemudian pada bagian taksonomi, untuk kategorinya kita biarkan tampil saja di search engine dengan pola SEO title-nya seperti itu. Kemudian dengan meta description-nya dengan excerpt. Untuk tag kita biarkan tidak ya, kita pilih tidak, agar dia tidak tampil di search engine, yang artinya dia tidak diindeks Google ya. Karena untuk tag itu biasanya dia hanya berisi sedikit konten, yaitu yang artinya value atau nilainya terhadap search engine itu adalah sedikit ya. Jadi kita tidak memerlukan untuk tag diindeks oleh search engine Google. Untuk URL kategorinya kalian dapat menyalakannya atau mematikannya juga. Di sini kita matikan saja ya, dengan memilih tombol sembunyi. Oke. Oke, pastikan sudah seperti ini untuk pengaturan yang optimal ya. Kemudian untuk bagian arsip, di sini kita aktifkan saja ya. Kemudian untuk tampilkan arsip pada search engine kita pilih tidak saja. Untuk judul dari penulisnya itu kita beri seperti ini. Kalian dapat menyesuaikannya sesuai preferensi kalian ya, seperti author ad atau pengarang di dan lain sebagainya. Untuk pengaturan arsip tanggal kita atur seperti ini ya. Kemudian untuk terapkan arsip tanggal kita pilih tidak saja. Kemudian untuk halaman khususnya, di sini kalian dapat juga menggantinya dengan preferensi kalian seperti ini ya. Oke. Jika sudah, klik simpan perubahan untuk menerapkan perubahannya ya. Oke. Oke, di sini perubahan sudah berhasil disimpan ya. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu adalah pengaturan breadcrumbs. Kalian dapat mengaktifkannya di sini. Ini pada dasarnya sesuai dengan tema yang kita gunakan ya. Beberapa tema dia menyediakan pengaturan breadcrumbs pada pengaturan dalam temanya. Karena di sini kita tidak memerlukannya, jadi kita biarkan nonaktif saja. Kemudian untuk RSS settingsnya kita biarkan saja seperti default atau bawaan dari ketika setelah menginstall Yoast SEO plugin. Oke. Sekarang sudah cukup ya. Oke. Pastikan kalian telah menerapkannya seperti yang sudah kami jelaskan di sini ya. Untuk optimasi SEO yang optimal. Oke, kita lanjutkan ke bagian menu selanjutnya, yaitu adalah sosial ya. Di sini kalian dapat memasukkan link akun
media sosial kalian agar dia dibaca oleh Yoast ya. Oke, di sini untuk pengaturan Facebook-nya kita biarkan seperti itu saja. Dan untuk pengaturan default-nya, jika kalian ingin menambahkan gambar default. Kemudian untuk bagian Twitter, pastikan sudah seperti itu juga. Oke, dan ini biarkan saja. Untuk Pinterest ya, kalian dapat mengklaim website kalian di sana dengan memasukkan kode. Oke, jika sudah, klik tombol simpan perubahan untuk menyimpan perubahan yang sudah kita terapkan. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat pengaturan alat ya. Di sini kita dapat mengimpor dan mengekspor pengaturan Yoast SEO kita atau mengubah HT access ya. Itu terbilang sedikit teknis, jadi di sini kami tidak akan menjelaskannya. Oke, untuk sementara biarkan saja seperti bawaan default ya. Oke, jika sudah, maka kita lanjutkan dengan klik pengaturan dan pilih permalink. Di sini kita akan mengubah permalink atau ini adalah cara penulisan URL kita ya dari situs dari platform WordPress, di mana untuk pengaturan yang optimalnya kita menggunakan nama tulisan, karena perkembangan search engine yaitu dia juga dapat membaca URL-nya dengan bahasa manusia ya. Jadi kita hanya perlu menuliskan kata-kata yang biasa pada URL kita ya. Jadi kita pilih seperti itu. Oke. Untuk sisanya biarkan saja seperti bawaan default dari WordPress. Oke, jika sudah, simpan perubahannya ya. Ini adalah proses penyimpanannya. Oke, dapat kita lihat di sini. Ini adalah tampilan utama, halaman utama dari website kita ya. Oke, kemudian kita lihat untuk XML sitemap-nya. Ini yang sudah disediakan oleh Yoast. Dan pastikan yang tampil hanya URL ini ya. XML ini maksudnya adalah bagian mana dari website yang ingin kita indeks pada search engine. Oke, jika sudah seperti itu, kemudian lanjutkan dengan klik menu membaca. Oke. Jangan lupa, ini adalah langkah yang pertama-tama kita lakukan ketika kita memulai pengaturan website kita ya. Kita hilangkan centangnya kembali, yang artinya kita sekarang sudah memperbolehkan untuk search engine agar mengindeks website kita. Dari sini kita sudah menyimpannya ya. Oke. Selanjutnya untuk melanjutkannya yaitu kita aktifkan plugin cache kita ya. Di sini kita sudah dapat mengaktifkannya karena tidak ada perubahan lagi terhadap website kita untuk sementara, maka kita dapat mengaktifkannya sekarang ya. Oke, dan pastikan dengan meng-clear all atau purge all cache kita ya, cache website kita. Nah, di sini cache website sudah dibersihkan. Ya, kita coba lihat halaman utama website kita. Ya, ini adalah tampilan
dari halaman utama website kita. Sekarang kalian dapat menyesuaikannya atau menambah postingan atau halaman baru ya. Kalian juga dapat mengganti tema atau template website kalian dan lain sebagainya ya. Ya, kira-kira itulah langkah yang harus kalian terapkan untuk website baru kalian. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.